Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, nama saya Novia Puspita dan teman saya Iis Putri Astuti. Kami mahasiswi Perbanas Institut Kampus Bekasi. Baiklah, jadi hari ini kita akan membahas mengenai FRS 1 atau First Time Adoption of FRS. Dan di sini kita akan membagi menjadi dua sesi. Sesi pertama akan dijelaskan oleh saya terlebih dahulu dan sesi kedua akan dijelaskan oleh Mbak Iis. Baiklah, daripada berlama-lama, ayo kita mulai pembahasannya. Oke, jadi sebelum kita memulai pembahasan kita hari ini, kita harus tahu dulu nih hal-hal apa aja yang bakal kita bahas. Jadi ada 10 hal yang bakal kita bahas hari ini. Yang pertama yaitu objektif, yang kedua ruang lingkup, yang ketiga pengecualian terhadap adopsi pertama kali, yang keempat laporan posisi keuangan awal, yang kelima penyesuaian yang diperlukan, yang keenam kebijakan akuntansi, yang ketujuh periode pelaporan, yang kedelapan pengecualian opsional, yang kesembilan pengecualian mandatori, dan yang terakhir penyajian dan pengungkapan. Selanjutnya dari segi objektif, seperti yang kita ketahui, salah satu tujuan perusahaan itu menerapkan IFRS agar laporan keuangan perusahaan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan perusahaan lain. Yang artinya laporan keuangan tersebut harus mengandung informasi yang berkualitas tinggi. Yang pertama, transparansi bagi para pengguna dan dapat dibandingkan periode yang disajikan. Yang kedua, yaitu menyediakan titik awal yang memadai untuk akuntansi yang berdasarkan pada IFRS. Yang ketiga, yaitu dapat dihasilkan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat untuk para pengguna. Selanjutnya yaitu ruang lingkup. Suatu entitas akan menerapkan IFRS ini di laporan keuangan IFRS pertamanya dan setiap laporan keuangan interim. Jadi laporan keuangan interim ini adalah laporan keuangan yang diterbitkan jika pihak manajemen atau beberapa stakeholder itu membutuhkan laporan keuangan tersebut. Dan entitas dapat menjadi pengguna pertama jika pertama, laporan keuangan pada tahun sebelumnya itu belum berbasis pada IFRS atau hanya sebagian IFRS saja, atau berbasis pada IFRS secara penuh namun belum memberikan pernyataan secara tegas dan yakin telah mematuhi seluruh IFRS, dan menyatakan secara tegas mematuhi sebagian IFRS. Dan yang kedua, IFRS untuk pengguna internal saja. Jadi di sini dimaksudkan bahwa perusahaan menyiapkan laporan keuangannya secara IFRS itu hanya untuk pengguna internal, tidak untuk pihak eksternal atau pemilik entitas. Dan yang ketiga, IFRS untuk tujuan konsolidasi saja. Jadi perusahaan menyiapkan paket pelaporan berdasarkan IFRS ini hanya untuk tujuan konsolidasi saja tanpa menyiapkan laporan keuangan secara lengkap. Dan yang ketiga, tidak menyajikan laporan keuangan. Selanjutnya pengecualian terhadap aturan adopsi pertama kali. Jadi ada 3 pengecualian. Yang pertama, jika suatu entitas menyajikan laporan keuangan dalam tahun sebelumnya yang mengandung pernyataan eksplisit dan tanpa syarat pada IFRS, dan auditor atau pemeriksa melakukan kualifikasi atas laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, jika suatu entitas pada periode sebelumnya menyajikan laporan keuangannya menurut prinsip akuntansi yang diterima umum secara nasional dan sepanjang perangkat laporan keuangan lainnya telah mematuhi IFRS tetapi tidak dilanjutkan. Dan yang ketiga, jika suatu entitas dalam tahun lalu telah menyajikan laporan keuangannya menurut prinsip akuntansi yang berlaku secara nasional dan laporan keuangan tersebut telah memenuhi IFRS. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan awal. Jadi laporan posisi keuangan awal IFRS ini adalah tahap awal untuk akuntansi IFRS yang memiliki elemen yang pertama yaitu mengakui semua aset dan liabilitas yang diisyaratkan oleh IFRS. Yang kedua yaitu tidak mengakui suatu item sebagai aset dan liabilitas jika IFRS tidak memperbolehkan atau membolehkan pengakuannya. Yang ketiga, reklasifikasi item yang diakui menggunakan GIIP sebelumnya sebagai suatu tipe aset, liabilitas, atau komponen ekuitas, tetapi berbeda tipe aset, liabilitas, atau komponen ekuitas jika menggunakan IFRS. Dan yang terakhir, menerapkan IFRS dalam mengukur semua aset dan liabilitas yang diakui. Selanjutnya yaitu penyesuaian yang diperlukan. Jadi ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Yang pertama, yaitu dari segi pendahuluan dalam kerangka dasar. Yang pertama, desain IFRS diperuntukkan untuk entitas yang bersifat profit oriented dan
small medium enterprise. Dan yang kedua, laporan keuangan harus disajikan dengan basis true and fair. Yang kedua itu yaitu berdasarkan pengungkapan dan penyajian laporan keuangan. Jadi di IFRS ini terdapat 6 komponen laporan keuangan lengkap. Yang pertama yaitu laporan posisi keuangan, yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif, yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas, yang keempat laporan arus kas, yang kelima CALK atau catatan atas laporan keuangan, dan yang terakhir itu adalah laporan posisi keuangan komparatif awal periode. Terus yang kedua, urutan susunan akun dalam laporan posisi keuangan yaitu terdiri dari aset, liabilitas, dan ekuitas. Dan yang ketiga, istilah minority interest itu diganti dengan non-controlling interest pada IFRS. Dan yang keempat, pada IFRS tidak mengenal pos luar biasa. Selanjutnya yaitu dari segi kebijakan akuntansi terkait pencatatan, penilaian, dan pengukuran atas akun-akun. Di sini kita mengambil contoh IFRS melarang menggunakan metode LIFO untuk penilaian persediaan dan penerapan prinsip nilai wajar dalam penilaian aset tetap. Selanjutnya yaitu kebijakan akuntansi. Jadi, entitas itu diwajibkan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama pada laporan posisi keuangan IFRS pembuka sepanjang periode laporan keuangan IFRS pertama kali disajikan. Dan, kebijakan akuntansi itu harus mematuhi seluruh aturan IFRS efektif pada akhir periode laporan keuangan IFRS pertama kali, kecuali ada pengecualian wajib untuk penerapan retrospektif atau optional exemption dari persyaratan IFRS. Dan entitas dapat menerapkan IFRS baru yang belum wajib diterapkan jika IFRS tersebut memperbolehkan pengaplikasian awal. Dan yang terakhir, provisi transisi dalam IFRS itu tidak berlaku bagi entitas yang baru pertama kali mengadopsi IFRS. Baiklah, mungkin sekian presentasi atau penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Is. Silakan Mbak Is. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Iis Putri Astuti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Novia. Pertama adalah tentang periode pelaporan. Di sini kita akan mengenal istilah tanggal transisi, yaitu periode permulaan penerapan IFRS untuk pertama kali. Perhatikan contoh ilustrasi berikut ini. Pada tahun 2011 merupakan masa transisi di mana perusahaan akan menerapkan dua standar yaitu GAAP dan juga IFRS. Sedangkan tahun 2012 perusahaan akan full adopsi IFRS. Sehingga pada akhir tahun 2012 perusahaan akan menyajikan laporan keuangan sebagai berikut. 3. Laporan posisi keuangan. 3 ini periodenya apa aja? Yaitu pertama, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2012, laporan posisi keuangan per 31 Desember 2011, dan laporan posisi keuangan per 1 Januari 2011. Kemudian, 2. Laporan laba rugi komprehensif, 2. Laporan laba rugi terpisah jika ada, 2. Laporan arus kas, dan 2. Laporan perubahan ekuitas dan catatan terkait. 2 ini periodenya yaitu YTD 31 Desember 2012 beserta YTD 31 Desember 2011. Selanjutnya adalah pengecualian opsional. Pengecualian opsional adalah kondisi di mana entitas boleh tidak menerapkan retrospektif secara penuh apabila dinilai biaya yang dikeluarkan ini lebih besar daripada manfaat yang akan didapatkan. Pengecualian opsional adalah pada hal-hal sebagai berikut. Kombinasi bisnis, transaksi pembayaran berbasis saham, kontrak akuntansi, dim cost atau biaya pengganti, sewa, imbalan kerja, perbedaan penerjemahan kumulatif, investasi anak perusahaan, perusahaan asosiasi, aktiva dan kewajiban anak perusahaan, perusahaan asosiasi dan patungan, extinguishing financial liabilities with equity instrument, instrumen keuangan majemuk, penunjukan instrumen keuangan yang diakui sebelumnya, pengukuran nilai wajar aset keuangan atau kewajiban keuangan pada saat pengakuan awal, kewajiban pelunasan, aset keuangan dan aset berwujud dicatat sesuai dengan pengaturan konvensi layanan, biaya pinjaman, transfer,
aset dari pelanggan, serta hiperinflasi yang parah. Baiklah, saya akan memberikan contoh dari kombinasi bisnis. Kita misalkan ada sebuah perusahaan melakukan merger pada tahun 2010. Kemudian pada tahun eh, 2020, perusahaan akan mulai mengadopsi IFRS untuk pertama kalinya. Apabila diterapkan retrospektif secara penuh, maka perusahaan perlu mengakui penurunan nilai goodwill setiap tahunnya. Tentu ini merupakan hal yang tidak praktis, maka perusahaan boleh tidak menerapkan secara retrospektif untuk hal ini, yaitu di kombinasi bisnis. Selanjutnya adalah pengecualian mandatori terhadap penerapan berlaku surut. Pengecualian mandatori berarti hal-hal ini tidak dapat diterapkan secara retrospektif. Terdiri dari 4 situasi, yaitu estimasi akuntansi, penghentian pengakuan aset keuangan dan kewajiban keuangan, akuntansi lindung nilai, dan juga kepentingan non pengendali. Saya ambil contoh di estimasi akuntansi. Jadi misalnya gini, awalnya perusahaan itu sudah memutuskan bahwa sebuah gedung itu akan disusutkan dengan masa manfaat 20 tahun. Kemudian perusahaan akan mengkaji kembali. Dan setelah dikaji kembali, ternyata nilai manfaatnya sebenarnya tidak 20 tahun, melainkan 25 tahun. Maka nilai penyusutan yang akan berubah itu hanya pada saat tahun di mana adanya perubahan kebijakan tersebut, sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu tidak berubah. Selanjutnya adalah penyajian dan pengungkapan. Apa aja yang perlu disajikan dan diungkapkan, yaitu informasi komparatif, informasi perbandingan non-IFRS dan ringkasan sejarah, penjelasan transisi ke IFRS, persyaratan pengungkapan lainnya, beserta pelaporan interim. Selanjutnya kami akan memberikan contoh penerapan pertama kali IFRS di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk atau Telkom. Telkom ini merupakan satu-satunya BUMN yang melakukan dual listing, yaitu di Bursa Efek Indonesia dan juga di New York Stock Exchange. Telkom itu melakukan penerapan pertama kali IFRS itu pada tahun 2011. Tentunya pada saat pergantian standar ke IFRS, banyak hal yang mengalami penyesuaian, yaitu accounting policy, organization, dan IT application, yang tentunya akan diikuti dengan penyesuaian kompetensi karyawan-karyawan yang bersangkutan. Berikut adalah roadmap penerapan IFRS di Telkom. Tahun 2010 merupakan asesmen, tahun 2010 hingga 2011 merupakan desain, tahun 2011 adalah implementation, dan tahun 2012 adalah sustaining. Berikut adalah laporan keuangan yang disajikan oleh Telkom pada saat pertama kali diterapkannya IFRS. Telkom akan melakukan rekonsiliasi dari standar sebelumnya menuju IFRS. Sehingga apabila di kolom rekonsiliasi ini muncul nilai, berarti nilai ini sebagai efek karena perubahan tersebut. Bisa jadi efek ini karena adanya perubahan dalam metode pengukuran. Misalnya kita ambil contoh di akun Property, Plant, dan Equipment. Property, Plant, dan Equipment ini kita biasa mengenalnya dengan istilah aset tetap. Pada periode sebelumnya, aset tetap ini diukur dengan menggunakan historical cost. Tapi di IFRS, aset tetap diukur berdasarkan fair value. Oleh karena itu, selisih dari fair value dengan historical cost inilah yang nantinya akan muncul di kolom reconciliation. Begitu juga akun-akun lainnya. Misalnya di sini ada deferred tax liabilities, ada juga pension and other post retirement, dan juga di akun-akun lainnya.
Baiklah, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya, sesi tanya jawab akan dilakukan di grup WhatsApp. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.